Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi dan diberkati Allah. Salam penuh kasih dan semoga hidup saudara dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesehatan tubuh kami dan segala karunia kebaikan-Mu yang kami terima. Hari ini kembali kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat firman-Mu. Beritahukanlah kehendak-Mu bagi kami, agar kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan. Tuntunlah langkah kami menuju tempat-tempat di mana Engkau sedang bekerja, agar kami dapat berpartisipasi dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, banyak orang sekarang ini mengalami kesulitan ekonomi, tidak memiliki pekerjaan, dan terlibat hutang. Sementara segelintir orang masih menikmati kemakmuran, sangat banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan. Akibatnya, orang mencari jalan keluar yang mudah melalui judi online, pinjaman online, penipuan, pemerasan, dan masih banyak lagi. Apabila kita membaca berita-berita di internet, terlihat jelas bahwa tingkat kriminalitas sangat tinggi dan manusia bisa melakukan berbagai macam kejahatan tanpa belas kasihan, disebabkan oleh desakan ekonomi atau hal-hal yang sepele. Sebagai orang-orang percaya, kita juga berada di tengah pergumulan ekonomi seperti semua orang lainnya, tetapi ada campur tangan Tuhan dan pemulihan yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melewati semua kesulitan ekonomi dengan baik. Ada perbedaan dalam kehidupan orang-orang percaya, seperti halnya Tuhan memelihara bangsa Israel di tanah Goshen, sementara kelaparan melanda di seluruh dunia. Sekarang mari kita membaca sebuah kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang memberikan banyak pelajaran bagi kita. Markus 3 ayat 1-5. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia bertanya kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Tangan adalah sebuah anggota tubuh yang banyak dipakai untuk bekerja atau menjalankan aktivitas sehari-hari. Orang yang sebelah tangannya tidak bisa berfungsi dengan benar pasti akan mengalami kesulitan dalam bekerja atau menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam kisah yang baru saja kita baca, ada orang yang sebelah tangannya tidak berfungsi. Hikmat yang saya dapatkan dari hal ini adalah gambaran kesulitan ekonomi yang dialami seseorang, di mana ia tidak bisa bekerja dan menghasilkan uang bagi keluarganya. Ia berada di tempat di mana Tuhan Yesus juga berada, tetapi ia tidak datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan, melainkan Tuhan Yesus yang memanggil dia. Orang ini seperti kebanyakan orang yang berpikir bahwa dunia pekerjaan terpisah dari dunia rohani.
Jadi, orang tidak mau membawa kesulitan pekerjaan atau kesulitan keuangannya kepada Tuhan. Orang berusaha menyelesaikan kesulitannya sendiri. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kita membawa semua masalah kita kepada Tuhan agar Tuhan dapat menolong kita untuk menyelesaikannya. Dalam ayat yang keempat, Tuhan Yesus berkata demikian. Mari kita lihat kembali ayat tersebut. Orang itu mengalami sebelah tangan yang tidak berfungsi, tetapi Tuhan Yesus mengaitkannya dengan berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh orang. Kesulitan ekonomi yang dialami oleh seseorang bukanlah sebuah masalah yang ringan, karena terkadang masalah itu bisa berkaitan dengan nyawanya. Ada orang-orang yang begitu putus asa akibat masalah-masalah ekonominya sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Bisa menolong orang lain mengatasi kesulitan ekonominya mungkin saja merupakan sebuah pertolongan bagi nyawanya. Kejadian berikutnya, Tuhan Yesus menyuruh orang itu mengulurkan tangannya dan saat ia mengulurkannya, ia menjadi sembuh. Campur tangan Tuhan bisa mengatasi kesulitan ekonomi kita dan bisa memulihkan keadaan kita. Tetapi hal itu hanya bisa terjadi apabila kita mengulurkan tangan kita yang sakit kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Membuat kita bisa bekerja lagi, membuat kita bisa memiliki penghasilan lagi, membuat kita bisa melunasi semua hutang-hutang kita, semuanya bisa terjadi apabila kita mengulurkan tangan kita kepada Tuhan. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberikan kekuatan bagi iman percaya kita kepada Kristus dan kuasanya yang dapat menyembuhkan dan memulihkan kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Bapa, terima kasih untuk hari ini dan segala sesuatu yang baik yang terjadi atas kami. Kami percaya pada kuasa-Mu dan kami percaya pertolongan-Mu akan menyembuhkan dan memulihkan kami. Kami berdoa bagi setiap orang di channel ini yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kiranya Engkau mengadakan mujizat dan pertolongan saat mereka mengulurkan tangan mereka dengan tulus kepadamu. Kiranya Engkau melepaskan setiap orang dari kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.